Selamat datang di channel Cerita Muria. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Dalam kondisi 90% itu OTG tanpa gejala. Artinya ada efektivitas vaksin. Ya, yang saya maksud itu vaksin punya efektivitas, ya, punya manfaat, ya, daripada tidak. Ya, memang vaksin bukan Tuhan. Ya, istilahnya menjamin orang itu terusan iso ya bukan, ya, tetapi setidaknya perintah Tuhan untuk orang itu berikhtiar karena sudah jelas kok, ya, kenapa tidak mau divaksin kan gitu ya, karena memang posisinya saat sekarang sesuai dengan kemauan pemerintah ini satu-satunya harapan kalau kita itu semua mau dengan kesadaran untuk divaksin, ya. Bahkan akhirnya menjadi kerja bareng seluruh pihak, ya, yang mempunyai tenaga sedemikian banyak kayak Jarum, Sukun kemarin, ya, itu berinisiatif turut serta, ya, menyelenggarakan acara-acara seperti ini, ya. Itu dengan sebuah pengertian ini harapan untuk kita itu bisa lepas dari soal ini. Adapun terusan kemudian terhadap varian baru ternyata terbukti kok, ya. Varian baru pun vaksin yang sudah diproduksi sebelumnya, bahasanya mungkin untuk varian yang lama, ya, efektif kan begitu ya, efektif ya Pak ya. Efektif. Ya, jadi daripada pilihan lain, ya, pilihan lain misalnya yang segala sesuatunya belum ada keterbuktian, ya ini memang vaksin salah satu harapan dan pilihan yang harus dilaksanakan. Pak, untuk khusus yang zona merahnya tinggal 2 desa saja Pak. Zona merah itu kan pengeluarannya kewenangan daripada pendataan dari Korteng, ya, jadi Corona Jateng, ya. Jadi itu dilakukan mingguan, ya, mingguan sampai dengan hari ini, artinya masih sama dengan minggu kemarin karena belum dikeluarkan lagi. Tapi hasil daripada penelusuran kita itu yang kita dianggap tingkat kesembuhannya masih rendah, ya, berbanding dengan keanehan di daerah yang lain di mana antarane angka terkonfirm terus langsung ditutup sembuh, ya, itu kan menjadi aneh, ya. Kita apa adanya saja, ya. Jadi memang semua yang memang sudah lepas isolasi itu artinya sembuh, ya. Nah, itu harus kita masukkan ke Corona Jateng sehingga akhirnya akan menimbulkan sebuah data yang kemarin setelah itu kan saya memang tidak bisa menyampaikan data tersebut karena memang itu data yang harus dikeluarkan oleh Kominfo, ya, pengambilan dari Corona Jateng. Tapi ini saya sedikit berbicara tentang angka kesembuhan, ya, karena memang angka kesembuhan itu memang belum terinput di Corona Jateng, terutama yang terkonfirm, ya, sembuh ada di rumah sakit. Jadi kesadaran rumah sakit sendiri untuk segera memasukkan ke korteng itu memang masih kadang-kadang ada kealpaan ataupun hanya sekedar bertujuan supaya bisa terjadinya pengklaman, ya, itu kan pertanyaan sembuh kan gitu, ya. Padahal ini sangat berpengaruh terhadap nama baik Kudus, ya. Karena aslinya itu yang Isman terpusat sekalipun, ya, sampai kita menyelenggarakan di isolasi terpusat, ya, 10 atau 14 hari selesai isolasi tetap akan kita lakukan swab supaya kita bisa masukkan untuk di Korteng Jateng bahwasanya mereka telah sembuh, ya, sudah bebas dari tuduhan itu loh, ya kan. Tanpa adanya surat itu orang itu masih dicurigai kan. Nah, itu kita lakukan ini upaya itu sampai surveillance kita ini sekarang belusuk yang Isman, ya, yang Isman, yang masih Isman kan banyak ini yang di rumah itu. Iya, yang di rumah, ya, karena jumlah yang Isman di rumah kan masih 1000 sekian. Nah, itu segera kalau memang sudah habis selesai waktunya masa isolasinya, ya segera dimasukkan ke dalam kriteria sembuh. Nah, itu akhirnya nanti akan agak berimbang dan masyarakat akan melihat ternyata kita sudah di dalam posisi yang sudah
membaik. Ya. Kira-kira berapa Pak angka kesembuhan untuk di Kudus? Kesembuhan di Kudus. Ini hasil daripada penelusuran kita semalam, ya. Itu yang semestinya sudah harus sembuh, kita dapat ini. Tapi ini anu ya, karena ini nanti yang akan mengeluarkan pada pukul 12 itu ke atas ya, cut up-nya itu dari Corona Jateng ya. Tapi kami telah mengupayakan untuk menelusur sampai jam 6 pagi tadi. Itu sudah bertambah ya. Sudah dalam posisi kita bisa berhasil menyembuhkan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan memang sudah mereka itu negatif, tetapi turun telepon nongone korteng ya, itu sebanyak 275. Yang belum dimasukkan. Ya akhirnya kita masukkan dalam waktu semalam. Ya itu, tapi kita punya hambatan, ada aturan yang berbeda di Korteng Jateng. Di Korteng itu kebijakan apa yang tidak tahu diambil menyalahi daripada KMK selama 10 hari ataupun 14 hari tanpa harus diswab, itu sebenarnya sudah harus dimasukkan dalam posisi sembuh. Sekarang permintaannya sana ya, itu harus sudah dicocokkan dengan nar antigen maupun nar PCR ya. Hari ini dicocoknya terus kudu di swab. Nah ini yang akan segera kita lakukan, tapi tidak mudah karena mereka itu berada terbanyak itu isman Di rumah. bukan di isolasi terpusat. Betul, Ya, ya. sehingga ini merupakan ada kerja keras Perpuskesmas nantinya ya untuk melihat apa yang sudah mereka keluarkan, surat keterangan isolasi mandiri, setelah waktunya memang sudah sampai harus dimasukkan lagi nanggone korteng ya, diberikan surat keterangan sembuh. Ini kan nek untuk ngurusi cukup banyak itu kan tidak bisa dalam waktu yang ya. Itu posisinya kayak gitu. Pak, antisipasi masyarakat yang takut divaksin karena info-info yang tidak benar itu seperti apa Pak? Antisipasinya? Info yang tidak benar yang kayak apa? Yang misal efek buruk vaksin. Oh ya, efek vaksin itu kan sudah dicadangkan yang namanya dalam bahasanya kan KIPI ya. Jadi apa namanya efek ikutan ya, itu ya. Itu sebenarnya di Kudus sendiri tidak pernah terjadi itu. Di Kudus loh ya. Kalau misalnya entah itu mau di Jakarta atau apa ya, itu dan kita masih dengan menggunakan Sinovac. Sampai hari ini kita Sinovac ya. AstraZeneca belum kita pergunakan karena memang kita belum mendapatkan kiriman jatah itu ya. Sebanyak nanti akan dikirimkan itu 240 ribuan ya vaksin yang akan datang kepada kita itu masih Sinovac. Ya. Sementara waktu kebutuhan kita kan 1,3 juta dosis. Kebutuhan kita itu ya berdasarkan kalau memang perintahnya untuk setiap yang berusia 18 tahun ke atas itu bisa divaksin ya, perintahnya itu, maka berdasarkan informasi yang kami dapat dari Dukcapil, penduduk kita yang bisa divaksin itu sebanyak 6.664 ribuan. Sehingga kita kalau 2 dosis kan ya butuh vaksin sebanyak itu 664.000 itu kali 2 kan gitu kan. Kalau sampai Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.